Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, NIM 10400117059, jurusan Ilmu Hukum, yang pada hari ini akan mempresentasikan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Goa, studi putusan nomor 387/PTT-PTS/2019/, Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Adapun fokus bahasan yang akan saya jelaskan pada hari ini, yang pertama latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 pembahasan, 4 kesimpulan, dan 5 implikasi. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memasuki pada bagian pertama, yaitu latar belakang, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikannya sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan alam baik yang terkandung di dalamnya maupun yang ada di permukaannya, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Perlindungan kekayaan alam secara jelas dan tegas dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, adanya kegiatan pertambangan tanpa izin usaha di Kabupaten Goa tentunya berimplikasi terhadap masalah hukum, khususnya dengan masalah pidana, dan hal ini telah diatur dalam bab 23 tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Goa, studi putusan nomor 387/PTT-PTS/2019/, Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. 2. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. 2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. 3. Pembahasan. Pertama, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur melakukan usaha penambangan. 3. Unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK. 4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Pertimbangan hukum hakim pada pokoknya, perbuatan terdakwa kesemuanya telah memenuhi unsur sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menurut penulis, bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut kurang jelas dan kurang rinci dalam penerapan dasar hukumnya bagi terdakwa. Terdakwa divonis majelis hakim dengan ketentuan pasal 158, di mana dalam ketentuan pasal tersebut memuat beberapa pasal yang di dalamnya mengatur mengenai izin usaha pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus. Sementara dalam kasus ini telah dicermati penulis, perbuatan terdakwa merupakan penambangan kategori pertambangan batuan yang tidak memiliki usaha dengan izin usaha, yaitu izin usaha pertambangan atau yang disingkat dengan IUP. 2. Sanksi hukum pidana pertambangan tanpa izin dalam putusan nomor 387/PTT-2019/PN Sungguh Minasa. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, amar putusan dalam perkara tersebut pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 3 bulan dan pidana denda 5 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menurut analisa penulis, bahwa putusan hukuman penjara selama 3 bulan dalam pidana denda sejumlah 5 juta rupiah tersebut kurang mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 14A KUHP, yang bertujuan bahwa
penjatuhan pidana bersyarat sebagai pidana alternatif untuk terdakwa dengan pertimbangan ringannya hukuman pokok dan pertimbangan lain yang meringankan terdakwa. 4. Kesimpulan. 1. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 158 Nomor 4 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 5. Implikasi. 1. Diharapkan agar majelis hakim menjelaskan dan merinci dalam penerapan dasar hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana pertambangan. 2. Diharapkan agar hakim dalam menerapkan hukuman dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat sebagai pidana alternatif. Sekian presentasi skripsi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.